saya Erlianti dari kelas KP 3B nomor presensi 15. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit transaksi luar negeri dengan submateri yaitu kegiatan transaksi luar negeri pada bank devisa. Dengan submateri yang pertama adalah audit bidang luar negeri, yang kedua pengertian bank devisa, yang ketiga adalah kegiatan bank devisa yang berkaitan dengan transaksi luar negeri, dan yang keempat adalah hal yang diperhatikan dalam audit bidang luar negeri. Audit bidang luar negeri, kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan luar negeri internasional umumnya ditekankan pada pemberian fasilitas pelayanan perdagangan luar negeri, ekspor impor, dan pembiayaan untuk perdagangan tersebut. Apa saja sih fungsi auditor luar negeri? Auditor berfungsi memastikan bahwa representasi keuangan seutuhnya bebas dari bias dan tersaji secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Fungsi audit ini berkaitan dengan kerangka-kerangka konseptual seperti agensi teori, information economics, permintaan dan penawaran audit, atribut-atribut produk audit, asuransi, dan hipotesis informasi. Kemudian apa saja sih manfaat diadakannya standar audit internasional? Manfaatnya yaitu yang pertama adalah memberi keyakinan kepada pengguna dari laporan audit yang dihasilkan di luar negeri. Yang kedua adalah membuktikan bahwa standar akuntansi keuangan telah ditaati. Yang ketiga adalah membantu pengguna laporan audit dalam membuat perbandingan keuangan internasional. Yang keempat adalah membantu memperbaiki dan menyempurnakan standar akuntansi keuangan internasional. Yang kelima adalah membantu arus investasi dari negara maju ke negara berkembang. Yang keenam adalah masukan bagi suatu negara untuk menyusun standar audit di negara mereka masing-masing. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menjamin bahwa auditing yang efektif dan terpercaya bagi manajemen, pemegang saham, dan kreditor. Prinsip dasar audit internasional yang pertama adalah integritas, objektivitas, dan independensi. Yang kedua kerahasiaan, yang ketiga adalah keahlian dan kompetensi, keempat pekerjaan yang dilakukan orang lain, 5 dokumentasi, 6 perencanaan, dan ketujuh adalah bukti audit. Sehubungan dengan adanya perbedaan bentuk laporan audit di berbagai negara, dikeluarkanlah beberapa aturan oleh International Auditing Practice Committee yang merupakan komite senior dari IFAK. Sehingga saat ini dari hasil survei perbandingan antar negara didapatkan bahwa perbedaan laporan audit di beberapa negara adalah yang pertama adalah alamat pihak yang dituju dalam laporan audit. Yang kedua, tidak menentukan prinsip-prinsip akuntansi yang didasari laporan keuangan yang diuji. Yang ketiga, indeksasi laporan audit. Pengertian dari bank devisa berasal dari kata bank dan devisa. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Tugas dari bank devisa yang pertama adalah menerima tabungan falas, yang kedua mengirim dan menerima transfer dan inkaso falas, melakukan jual beli valuta asing atau dikenal dengan falas, melayani pembukaan dan pembayaran letter of credit, melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Peran dari bank devisa. Bank devisa berperan untuk menghimpun dana masyarakat. Selain itu, bank devisa memiliki banyak
peranan dalam lalu lintas pembayaran. Karena bank devisa memberikan jasa lebih kepada nasabah, bank devisa secara umum berperan dalam pelaksanaan transaksi ke luar negeri mengalami beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka LC sebelum melakukan transaksi kepada eksportir. Selanjutnya, advising bank meneruskan LC tersebut. Kemudian penerimaan dokumen atas pengiriman. Kemudian bank LC membuka LC di tempat eksportir. Dan kemudian yang terakhir adalah eksportir mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim. Kegiatan bank devisa yang berkaitan dengan transaksi luar negeri. Melakukan jual beli valuta asing baik untuk memenuhi kebutuhan bank sendiri maupun nasabah, eksportir atau importir yang menerima atau melakukan pembayaran dalam valuta asing. Kemudian yang kedua adalah menerbitkan commercial letter of credit untuk impor barang. Yang ketiga, membeli vessel ekspor nasabah, jual beli uang kertas termasuk traveler check, serta mengalihkan ke luar negeri inkasso draft valuta asing dan TC yang diambil alih. Keempat, menerbitkan standby letter of credit. Kelima, melakukan transfer valuta asing. Hal yang diperhatikan dalam audit bidang luar negeri. Yang pertama, adanya peraturan yang sering berubah dari suatu periode ke periode yang lain. Yang kedua adalah dalam transaksi-transaksi luar negeri tersebut selalu dilibatkan berbagai mata uang yang nilai tukarnya berbeda, dan juga nilai tukar atau kurs selalu mengalami perubahan. Yang ketiga, transaksi ini juga menyangkut pihak luar negeri hingga persyaratan yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan baik. Yang keempat adalah perhatikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam mengerjakan dokumen-dokumen ekspor-impor yang merugikan. Untuk materi yang kedua adalah audit transaksi remite luar negeri. Dengan agenda materi yang pertama adalah standar-standar audit luar negeri. Yang kedua adalah harmonisasi standar audit internasional. Yang ketiga, International Federation of Accountants Effect. Yang keempat adalah tantangan audit. Yang keenam adalah perusahaan akuntansi global. Yang ketujuh, isu operasional persekutuan global. Yang ke-8, opini audit. Dan yang ke-9 adalah studi kasus audit luar negeri. Standar-standar audit luar negeri. Penggunaan audit internasional menekankan standar auditing internasional dan praktik-praktiknya yang berbeda-beda pada setiap negara. Perkembangan standar-standar auditing di dalam negeri ditentukan oleh budaya yang kompleks dan dinamis, politik legal, dan variabel ekonomi, sehingga orang tidak akan mengharapkan keseragaman secara total. Standar auditing datang dari sektor publik pemerintah, sektor swasta, atau kombinasi dari keduanya. Contoh, di Jepang, deposito bank yang hutang diperoleh dari perusahaan dan bukan oleh konfirmasi independen, karena yang terakhir akan menunjukkan ketidakpercayaan terlalu banyak di karyawan perusahaan yang bisa berarti kehilangan muka. Harmonisasi standar audit internasional. IASC sekarang IASB sedang mencoba untuk menyelaraskan praktik pelaporan keuangan. IFAK mencoba untuk menyelaraskan profesi audit dan standar audit yang serentak. Untuk memenuhi sasarannya, IFAK dan panitia menetapkan standar untuk area berikut. Yang pertama, standar internasional pada auditing, perikatan jaminan, dan hubungan jasa. Yang kedua adalah standar internasional pada pengendalian mutu. Yang ketiga, kode etik internasional. Yang keempat, standar pendidikan internasional. Dan yang kelima adalah standar internasional akuntansi sektor publik. International Federation of Accountants IFAK. IFAK adalah sebuah organisasi nasional akuntansi profesional yang mewakili akuntan pekerja
di praktik publik, bisnis, dan industri, sektor publik, dan edukasi. Tujuan dari IFAK ini adalah berusaha mengembangkan profesi dan penyelarasan standar ini ke seluruh dunia untuk memperbolehkan akuntan untuk menyediakan pelayanan kualitas tinggi dengan konsisten. Adapun aktivitas primer dari IFAK adalah yang pertama, bekerja sebagai penyokong internasional, yang kedua, bertindak sebagai agen perubahan, yang ketiga adalah memfasilitasi perkembangan penyelarasan profesi akuntansi ke seluruh dunia. Tantangan audit berasal dari praktik bisnis lokal dan budaya dengan tantangan yang pertama adalah keunggulan khas, yang kedua adalah ketidakmampuan untuk menegaskan akun yang dapat diterima. Tantangan yang kedua adalah dari mata uang, bahasa, dan hukum yang berasal dari mata uang asing, bahasa dan budaya, kemudian interaksi negara tuan rumah dan hukum lokal. Tantangan audit yang ketiga adalah jarak dan organisasi, berasal dari tantangan tersedianya auditor, perbedaan internasional dalam pelatihan praktik auditor, dan pertukaran hak. Selanjutnya, perusahaan untuk akuntansi global, struktur dari industri audit. Di Amerika Serikat sendiri ada lebih dari 45.000 perusahaan CPA. Bagaimanapun, profesi audit ditandai oleh beberapa dari perusahaan akuntan publik yang sangat besar yang melakukan audit dari korporasi paling besar di dunia. Perusahaan ini dikenal dengan The Big Four, yaitu Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, and KPMG. Strategi dari perusahaan audit global. Sebagai perusahaan global dan suatu penyedia jasa global, perusahaan akuntan publik sudah terbiasa menyebarluaskan jasa yang lebih baik kepada klien mereka dan juga untuk menyediakan semacam pertahanan terhadap perusahaan akuntansi global lain yang mungkin tergoda untuk melanggar dasar klien mereka. Perusahaan yang sudah mengubah dari auditor yang ukuran menengah atau kecil ke auditor internasional lebih sering memberi pertimbangan berikut untuk perubahan. Yang pertama, kebutuhan untuk mencerminkan meningkatnya ukuran bisnis luar negeri, dan yang kedua adalah kebutuhan untuk mempunyai satu perusahaan auditing dipastikan semua perusahaan. Isu operasional persekutuan global. Auditor dari korporasi multinasional besar ini memiliki waktu yang sangat sulit menyulap jasa perusahaan dengan benar. Kemampuan auditor untuk melakukan audit yang baik tergantung pada berbagai faktor. Beberapa dari mereka berhubungan dengan faktor spesifik untuk setiap lingkungan negara, seperti praktik bisnis dan adat istiadat, mata uang asing, bahasa, dan jarak. Pembatasan pada penggunaan nama perusahaan, pembatasan hak-hak pendiri dan dasar, pembatasan ruang lingkup praktek, pembatasan repatriasi biaya, royalti dan keuntungan, diskriminasi pajak, dan kontrol kualitas. Kemampuan auditor menghasilkan laporan audit yang baik bergantung pada beberapa faktor spesifik, antara lain: yang pertama, pembatasan penggunaan nama kantor akuntan, kedua, pembatasan hak pendirian dan asosiasi, ketiga, pembatasan ruang lingkup praktik, yang keempat, pembatasan upah yang dikirim ke kantor akuntan, kelima, diskriminasi pajak, dan keenam, pengendalian mutu. Pada tahun 1983, The IFAK Global yang didirikan untuk memperkuat profesi akuntansi di seluruh dunia, yang dikeluarkan International Audit Pedoman 13, laporan auditor, laporan keuangan yang berisi sejumlah item that kunci harus dimasukkan dalam laporan audit yang baik.
elemen dasar laporan audit sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, penerima untuk siapa laporan audit diterbitkan. Ketiga, membuka atau ayat identifikasi pengantar dari laporan keuangan yang diaudit dan pernyataan tanggung jawab manajemen entitas dan tanggung jawab auditor. Keempat, lingkup ayat referensi dengan standar yang relevan dan deskripsi pekerjaan yang dilakukan auditor, opini ayat, tanggal laporan, auditor alamat, dan auditor tanda tangan. Sekian, terima kasih kepada Ibu Maharani dan kepada teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.